seringan megang progresnya ada. Yang bisa banget jarang megang juga bakal lupa. Jadi gitu. Semuanya menurut gue tuh kalau misalkan nggak pernah dipegang, apapun juga pasti rusak. Pisau aja nggak pakai tumpul. Iya tumpul karat gitu ya. Aja. Sering dipakai juga tajam. Ya apa juga sering dipakai mah aman. Maksudnya pacu. Iya, spok gitu. Gitu. Namanya. Pengantin baru. Gitu. Ya tahun 90 itu belajar dulu. Awal 90 sama kali akhirnya sampai baru nyari enak aja itu SMP. Kita bisa menghasilkan suara enak ya. SMP tuh. Mulai tahu rasa. Ya dulu mah sama main aja. Misalnya lo bikin teh manis nih. Iya. Karena apa? Karena belum tahu mana yang enak, mana yang kagak. Yang penting tahu sama lagu. Gitu doang dulu orang tua ngajarinnya. Penting lagunya begini, begini. Nah, ketika kita manjak bahasanya diajak sama orang tua, ketemu yang hebat, katakan orang-orang tua yang hebat, yang bener paknya, pada waktu itu akhirnya diarahin. Kalau mau jadi pemain konghayan mah tong, contoh si Anu noh, gitu. Ya, kiblatnya lah. Kiblatnya si Anu, buat nyari enak mah si Anu, gitu. Nah itu almarhum ada tuh Pak Nedi, nama Pak Junedi, Pak Nedi. Iya. Nah akhirnya dari situ pas udah kelar, dulu ceritanya tuh Sinar Jaya, Lenong Sinar Jaya tuh. Sinar Jaya? Iya, Lenong Sinar Jaya itu pemain Bang Sara belum datang. Iya. Bang Sara siapa sih nggak kenal Bang Sara? Iya. Belum datang. Tukang gambang belum datang karena kan satu wilayah Cikarang tuh Babaruan, apalagi tuh Keromong sama Basara belum nyampe. Sedangkan waktu itu tabuan udah harus mulai jam 1. Tabuan siang, jam 1 siang. Nah kayak almarhum Bapak Haji Thohir, waduh, kata panjak lain nungguin apa lagi Ji, kata Bapak Jali. Harus belum nyampe Bun, kata Bang Nedi. Ya udah, cara belum nyampe saya gendang gitu. Saya bisa gendang. Iya mentean. Lah mentean firman aja Ji. Lah kenapa nggak dari tadi Bun? Gitu bahasanya kan sama Bapak Jali abun-abun aja. Oh bisa Tong. Nah, kaget kan ditembak begitu. Bapak main bisa-bisa aja gitu. Wah, pertama kali itu. Ibaratnya bukan pertama kali megang, tetapi pertama kali nyatu sama panjak bener. Bahasanya sama pemusik yang di kala itu udah jam terbangnya udah luar biasa. Udah gitu. Ya bisa sih Bu Haji, coba aja dulu. Ya kan kebetulan lagu-lagu bukan lagu dalam ya, lagu Persi, Teh Manis, Bunga Siantan, Istanbul itu udah dapet deh. Apalagi Sirip Kuning. Itu SD loh, kelas 3 Bang. Nyampur sama kelas 3 SD. Kita kelas 3 kelas 4 karena kelas 3 SD Abang udah wakil DKI sih gitu Bang. Konggilok, lagu Popin Konggilok. Lagu Popin. Iya, Popin Konggilok. Nah, udah akhirnya dari situ Persi kan, lagu Persi Selamat Datang, dung. Waduh, gambang lagi. Main feeling nih. Karena diajarin nggak pernah dari gambang. Dari intro tehian mulu. Tuh gini Pir. Ini gambang. Iya. Pang ting tung 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 ting tung ting tung ting tung tang tung 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 ting tung. Kita lihat ini tangannya gambang sama kromong. Oh berarti solnya ada 2 kali, gue tinggal ke mi. Udah gitu kuncinya. Nah dari situ ngalir kan, udah tengah-tengah udah ngalir, udah tahu kita patokan lagu-lagunya. Jalan aman, lagu Cinta Manis Istanbul emang dari Teyan gitu. Ya kan? Yang jali-jali, yang dari gambang. Nong intronya intro lama dong, intro tua. Iya, si Ronda. Dung dong ding dang tuli dudik. Wah, bentuk gua udah tahu nih pokoknya dong bisa. Intinya patokannya itu tuh. Nah, dari situ akhirnya ada lagu Jali Bunga Siantan. Nah, ya Jali Bunga Siantan intronya Abang diajarin kan gini. Teng tong teng creng. Sebenarnya sama, tetapi nggak tahu bagaimana pada waktu itu kang genangnya Bang Nedi itu
udah jatuh ketukan. Tong teng tong tang ting tung tang tung ting tung tang tuli tuli. Wah, abang kan mesti ngejar itu. Itu teng teng. Nah, jalanlah satu itu akhirnya sampai akhirnya Pak Sara datang, Kang Gambang datang, Rombong datang. Udah tuh aman, ibaratnya ada kumpulnya semua. Nggak arti dari lagu yang tadi udah aman. Tinggal lagu-lagu modern dan permintaan lagu keroncong mah ketika dia udah nyampe udah aman. Istirahat pada waktu itu. Pak asar. Pas buat asar istirahat. Nah, bener Bun. Bocah bisa nih gitu ya. Nah, dari situlah panjak teman-teman orang-orang tua kita dulu feelingnya cepet gitu. Mau jadi anak gitu. Cepet gitu. Nah, diajarin di situ langsung sama kata Bapak Jito, "Hir, itu kalau mau nulat mah permainan ini yang enak. Nih contoh nih Pak Medi menteannya, Sarah gendangnya gitu. Iya Pak gitu. Gini sini Bang Jali, ini bocah ini bocah cepet nih gitu. Saya ajarin dikit ya. Di santan begini ya. Gitu ya, dapatlah ilmu tuh. Nah, setelah itu baru SMP, itu belum SMP kan? Pas SMP kelas 2, kelas 3 dapatlah rekaman lagu-lagu Gambang Kromong yang dimainkan oleh Pak Nedi Komahiannya. Katakanlah rekaman dia tuh satu grup. Wah, itu jelas banget gesekan tehiannya. Danta. Oh, begini gaya jatuhnya tuh. Ternyata pola tangan dia ketika kita terapin itu jauh gitu. Yang biasa kita terapin ke dia. Ini pola tangan dia nih lagi ngeliau gitu apa. Itu sampai ada liaunya dia. Wah, udah semenjak itu karena kita masih sedang jernihnya, udah kelalap semua pola-pola lagu Setambul, Cinta Manis dan segala macamnya. Datang kita transfer semua, abang transfer mainan itu ke diri abang ketika SMA kelas 1. Wah, itu manjak bareng, dia bingung juga. Itu sama banget gitu, pasti itu. Udah mulai ketika dia megang Gambang, Bang nih, udah lu aja, gitu. Jadi udah nyerahin ya. Iya, udah lu aja. Jadi posisi aman dia. Ketika nggak ada gue kayak udah jalan nih gitu bahasanya. Itu ya capek gue ada gantinya gitu. Jadi gitu dulu sejarahnya. Nah, di tengah itu pas masuk bangku kuliah ditambah sama spesialisasi biola. Nah, itu lebih ngalusin lagi tuh. Lebih ya artinya ada wawasan baru lagi lah. Dari model gesekan biola kita transfer ke Kong Ahyan gitu jadi satu. Ya itu akhirnya ya ilmu itulah berkembang. Tuh, contoh nih. Banyak. Contoh mulai gue bikin baju. Kalau mau kursus silakan. Pokoknya ada channel YouTube-nya nih Bang Firman. Itu ada nih di deskripsi saya cantumin channel YouTube-nya. Kalian mau denger Gambang Kromong segala macem gitu, mau kenal juga Gambang Rancang, nanti Gambang Rancang ya Bang? Iya. Oke? Iya. Enggak. Jadi mental ketika kita nanti suatu saat ketemu dengan pemain katakanlah ya Mas Purwacaraka gitu, Dwiki Darmawan, Mbak Maya Hasan, belum orang-orang luar negeri, orang-orang luar negeri kayak kemarin Bang share tuh orang Jepang gitu. Nah itu benar-benar kalau kitanya dalam kondisi yang down, tidak siap mental dalam bermain gitu, katakanlah kita jangan sampai jago kandang gitu maksudnya. Iya kan? Siapa juga bisa jago kandang, tapi ketika di luar lu siap nggak main sama orang luar gitu. Karena main orang luar itu lah mentalnya beda. Kita deket sama dia, kita diliatin. Iya, mana nih lari ya gitu, wah palas aja dikit udah bikin down kita, iya kan? Iya benar gitu. Tapi memang sebenarnya tidak semua begitu, tetapi tetap mental kita yang kita harus jaga sehingga stabil kita dalam bermain musik gitu. Yaitu model-model pengalaman yang sudah sebelumnya gitu ya.
kayak dengan Mbak Maya Hasan, Bang. Dan itu ditembak langsung sama Mbak Maya Hasan. Wow. Iya. Jadi pada waktu itu Mbak Maya Hasan itu pemain harpa Indonesia. Dia nelpon, "Man, kolaborasi gitu." "Apa aja Mbak?" gitu. Pakai gambang, pakai konghayan, sama apa lagi ya, kromong aja man 3 gitu ya. Nah, ya satu paket gambang kromong kalau nggak salah, cuman nggak pakai, gue nggak ngerti, lupa waktu itu. Nah, pikiran itu konghayan jadi satu Sama itu. iya sama gambang, karena taruhnya setnya di bawah. Nah, sedangkan Mbak Maya Hasan ada di stay atas dengan posisi yang udah kan inilah dilihat luar biasa lah. Dan Mbak Pipit tuh nggak salah vokal. Mbak Pipit vokal, tiba-tiba ketika lagi JR, abang di bawah kan. "Man, lu ngapain di bawah?" Iya. "Nah Mbak, enggak, lu di atas main bertiga sama gue." Gila, main bertiga, lagu apaan kan gitu ya. Hah, kelimpungan. Udah B minor. Oke, ditantang pada waktu itu. Saya main diri, duduk diri lalu. Oke, gua improv ya man, di depan gua ngeral ya. Treng, lama dari lembut sampai dia berapa bar dari situ masuk man, konghayan. Wah, abang hajar pakai konghayan gaya biola. Itu zaman itu ada Pak Pauji Bowo, gubernur, yang nonton. Sampai hari itu berangkat ke Jerman. Dari situ Pak Pauji Bowo minta ini diberangkatkan ke Jerman. Wow. Gitu. Ke Jerman, dan terus pemayasan negosiasi harga dan nah emang sukses banget itu, sampai orang tercengang. Kenapa? Gila, sekirain biola gitu. Ditambah sama audio yang luar biasa. Iya, audionya bagus. Tangan kita juga luar biasa. Sedangkan pada waktu main diri loh. Iya sih, ribet ya bang main diri. Itu saut-sautan loh, konghayan, Maya harpa sama vokal saling nutup. Wah, vokalnya cakep banget. Kita kagak latihan. Itu Spontanitas, orang kata abang kaget banget di panggung. Tapi pada waktu itu mental kita udah siapin. Kita sudah punya persiapan mental dan posisi tangan yang kita sering main. Gitu. Terbiasa lah bang ya. Biasa, makanya itulah kembali tadi, ketika kita udah sering menemukan chord-chord yang di luar D mayor, ya main minor, main diminis, augmented segala macam, itu kita udah siap. Gitu, makanya disitulah mental profesionalisme ya menurut abang. Sama halnya juga semua kita temuin nama Jepang nih. Jepang itu kita dikasih partitur itu di G mayor, di G, partnya G mayor nih, not baloknya. Ketika di studio ketemu cuma sekali latihan sama dia, bisa nggak main berubah di A? G mayor dah, iya G mayor, A mayor, diminta G A mayor. Itu nada mayor peminor, abang lupa ya. Ini di A. Wah, otomatis kan harus perubahan posisi tangan ya, ngulik lagi gitu. Kasih saya waktu ya, saya mau bilang gitu. Kasih waktu 10 menit dah. Karena kan harus mengepaskan nada, iya. Nah, kita udah dapat nih, udah mulai dapat nih. Datang, nggak jadi katanya Fir. Next sahabat gua. Ya dari situ tuh, kalau kita kurang mental, panas dingin bisa. Iya lah bang, udah pasti. Lagi belum tahu not macam. Akhirnya, ya udah. Di lagu di posisi yang aman, artinya posisi yang udah pernah kita latih gitu. Ya udah, akhirnya Jepang sendiri apresiatif banget, ya kan, dia sampai luar biasa gitu. Nah, itu banyak pengalaman yang kita tungguin di lapangan tanpa di luar nalar, di luar pikiran kita yang bakal kita ketemu gitu. Kita gitu. Mas Purwa gitu-gitu ini banget tuh. Jeli banget melodi. Man, lo bisa begini nggak? Bisa berapa kali take gua. Iya. Kalau ingat Mas Purwa, ya Mas. Bener-bener Mas Purwa nonton. Luar biasa banget tuh. Walaupun sebenarnya not sedikit, tetapi memang ya itulah
kita dituntut harus profesionalisme, ya nggak sembarangan main musik gitu. Ya pada akhirnya ya alhamdulillah ketika ini kita udah siapkan dengan baik. Itulah pengalaman-pengalaman yang Kaget. yang bikin kaget, yang ya kaget mah kagak, cuman paling kagak tamparan buat kita. Nanti kita akan ketemu lagi model begitu, udah nggak kaget, Iya. rasanya gitu. Benar-benar. Kencang gua. Oke. Gitu, kira-kira gitu ya. Oke, Bang Firman, sekali lagi terima kasih udah berbagi pengalamannya nih. Yap. Contoh nih, pengalaman dari mulai di Indonesia maupun di luar Indonesia gitu, pengalamannya benar-benar ada gitu. Makanya kalian yang baru-baru belajar jangan nyerah dah. Pokoknya Iya. selagi masih ada usaha pasti ada hasilnya, Bang. Ya? Ada hasilnya. Mhm. Intinya mah tekun, ulet, mau mencari tahu tentang jauh lebih Kong Ahyan itu. Kalau Rajin nanya ya, Bang. kalau saya dulu tuh Kong Ahyan pasti buat tidur. Iya, saking apa ya, saking emang temennya dia gitu, di mana mana di pundak mulu, besok ngejob pundak kayak motor, itu temennya dia aja tuh, nggak pernah bawa perawan, nggak laku. Nanti kita kenal juga gambar rancak, apa itu gambar rancak, gitu kan, segala macamnya, apa aja musiknya, alatnya, gambar rancak itu. Gitu. So, nanti kita sambung lagi. Ya, makasih banget Bang Firman Sama-sama. atas ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat buat para pemula nih ya Bang ya. Iya, gue kencang tuh. Kencang. Mudah-mudahan bermanfaat ilmu yang Bang Firman bagi-bagi kali ini. Mudah-mudahan kalian juga terus semangat belajarnya, jangan putus asa. Selagi kita masih mau berusaha ya pasti bisa. Iyalah. Apapun selagi kita masih cinta gitu ya, tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka tak cinta. Artinya gini, kita kenal dengan Kong Ahyan itu karena kita hobi, kita sayang, kita cinta gitu ya. Sama aja kita sama perempuan ya, kayaknya gue udah mau nih sama dia, Iya. jatuh lah tuh hati gitu kan. Nah itu juga tertarikan dulu kita sama Kong Ahyan, kayaknya gue jatuh cinta nih sama Kong Ahyan gitu. Nah dari situlah mulai cinta. Orang kalau cinta kan dekat mulu, Iya. ya kan, Nggak mau jauh. inget mulu tuh. Iya. Wah, lumayan lah gue daripada diem, gue Iya. pegang, maksud dipegang, gue mainin. Iya. Nah, ya itu lain hal kalau ya maksudnya komunikasinya dengan Kong Ahyan gitu. Lain hal kalau sama cewek kita komunikasi, maksudnya gitu, kangen dikit gue telepon, nah gitu juga gue kangen sama Kong Ahyan, gue mau komunikasi nih, gimana caranya itu. Kangen sama Ten, pegang ah. Iya pegang, nah kangen sama perempuan, nah aku tidur ah. Wow. Ya gitu tuh kira-kira. Oke. Makasih banyak Bang Firman sekali lagi. Oke teman-teman, sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat semuanya yang udah Bang Firman sharing pengalamannya, apa namanya tadi tuh tata cara teknik bermain Kong Ahyan yang baik juga kayak gimana, yang semestinya. Oke, nanti bakalan kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Mudah-mudahan kita berbagi cerita begini nambah wawasan kita semakin jauh lagi, semakin apa namanya, semakin banyak pengetahuan kita. Oke, itu aja Bang Firman, makasih. Sip, sama-sama. Oke kawan-kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.